Coba deh bayangin, ada jaring pengaman keuangan global tapi yang nggak ngejerat negara pakai utang. Nah, itulah ide konseptual yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Sebuah proposal yang bisa dibilang radikal, yang mungkin banget bisa mengubah cara dunia merespons krisis. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita bisa melawan krisis yang dipicu utang tanpa malah nambahin utang baru? Kan aneh ya, ibaratnya gimana caranya kita madamin api tapi malah nyiram pakai bensin. Setiap pinjaman darurat yang dikasih hari ini, besoknya malah bisa jadi pemicu krisis baru. Ini dilema yang benar-benar melumpuhkan banyak negara berkembang. Dan dilema itu harganya mahal banget. 1,7 triliun dolar. Itu jumlah yang harus dibayar negara-negara berkembang buat utang luar negeri mereka cuma di tahun 2023 aja. Angka ini bukan sekedar statistik ya, tapi ini skala dari krisis yang lagi terjadi sekarang. Nah, ini membawa kita ke pembahasan pertama kita. Beban utang yang segede ini tuh bukan cuma soal angka, tapi ini menciptakan sebuah, lingkaran setan yang menjebak banyak negara. Poin paling pentingnya tuh ini, pas sebuah negara pakai utang buat ngatasin masalah, dana yang harusnya buat bangun masa depan kayak buat sekolah, buat rumah sakit, malah kesedot buat bayar cicilan utang. Nah, ini yang pelan-pelan ngerusak fondasi ekonomi negara itu. Jadi makin rapuh deh pas ada krisis lagi di kemudian hari. Tapi gimana kalau ternyata solusi buat krisis utang ini sebenarnya ada dan selama ini tersembunyi di depan mata kita? Sebuah sumber daya senilai triliunan dolar yang ada di luar sistem keuangan yang kita kenal. Yuk kita lihat lebih dalam. Sumber daya itu adalah zakat. Nah, buat yang mungkin belum terlalu familiar, zakat itu salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Penting untuk dicatat, ini bukan pinjaman, bukan juga investasi. Zakat itu kewajiban untuk mendistribusikan kembali kekayaan, tujuannya buat kesejahteraan sosial. Nah, disinilah letak paradoksnya. Potensi zakat di seluruh dunia itu bisa sampai 1 triliun dolar tiap tahunnya. Gede banget kan? Tapi coba deh lihat, bagian yang paling besar dari grafik ini, hampir 70%-nya, itu nggak terkumpul, hilang gitu aja. Kenapa? Ya karena pengumpulannya itu masih tersebar, nggak terkoordinasi secara global. Kutipan ini menurut saya ngegambarin visinya dengan pas banget. Coba bayangin deh, kalau potensi yang tadinya kesebar itu bisa diorganisir. Jadi bukan lagi cuma inisiatif kecil-kecil di tingkat lokal, tapi jadi satu kekuatan besar yang siap digerakkan pas ada krisis global. Dan inilah jembatannya, jembatan inovatif yang menghubungkan masalah krisis utang tadi dengan potensi zakat yang belum maksimal, proposal ZSDR. Oke, jadi apa sih ZSDR itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah konsep aset cadangan internasional. Kata kuncinya ada 3. Pertama, basisnya zakat. Kedua, sifatnya non-utang. Dan ketiga, fungsinya sebagai jaring pengaman likuiditas global. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya secara langsung. Di sisi kiri, itu metode yang sekarang ada. Seringkali kayak madamin api pakai bensin, krisis diatasi pakai utang. Nah, di sisi kanan, itu proposal ZSDR yang nawarin air, yaitu likuiditas tanpa utang, yang tujuannya buat membangun ketahanan, bukan malah memperparah krisis. Oke, konsepnya kedengeran menarik ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita bedah mekanismenya. Oke, biar kita paham ZSDR, kita harus lihat dulu inspirasinya, yaitu SDR dari IMF. Anggap aja SDR ini kayak semacam kupon likuiditas global. Jadi negara anggota bisa nukerin kupon ini dengan mata uang kuat, kayak dolar atau euro, pas mereka lagi butuh dana darurat. Dan ini penting, ini bukan utang. Nah, ini bukti kalau konsep jaring pengaman global tanpa utang itu sebenarnya udah ada dan memungkinkan. Di tabel ini perbedaannya kelihatan jelas banget. SDR-nya IMF itu nilainya tergantung sama beberapa mata uang besar. Dan alokasinya berdasarkan kekayaan negara. Jadi yang kaya dapat lebih banyak. Beda banget sama ZSDR. ZSDR itu didukung dana zakat yang real, nggak ada bunga, dan yang paling penting, alokasinya berdasarkan kebutuhan, bukan kekayaan. Ini perubahan filosofi yang mendasar banget. Perbedaan mendasar lainnya adalah soal penentuan nilainya. Nilai SDR dari IMF itu kan naik turun, ngikutin nilai tukar mata uang utama. Nah, kalau ZSDR, konsepnya diusulkan punya nilai yang lebih stabil. Caranya dengan diikat ke aset real, contohnya emas, yang secara historis juga jadi dasar dalam prinsip zakat. Jadi, gimana alurnya kalau ada krisis? Secara konsep, kira-kira begini. Pertama, ada krisis besar melanda satu negara.
Kedua, kebutuhannya dinilai secara objektif pakai data. Ketiga, ZSDR yang bebas utang dialokasikan ke negara itu. Dan terakhir, negara itu bisa langsung tukerin ZSDR-nya dengan mata uang yang mereka butuhin buat nanganin krisis. Semuanya tanpa nambah utang sepeser pun. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena konsep ini bukan cuma soal instrumen keuangan baru loh, ini tentang sebuah visi. Visi untuk arsitektur keuangan global yang berbeda, tentu lengkap dengan segala tantangannya. Di balik semua hal teknis tadi, ada fondasi filosofis yang kuat, yaitu Maqasid al-Syariah. Anggap aja ini semacam tujuan-tujuan utama dari prinsip-prinsip Islam. Dan tujuan ini sebenarnya bisa kita terjemahin jadi nilai-nilai universal yang kita semua pahami, melindungi kehidupan, menjaga kekayaan, dan memastikan adanya keadilan. Dan di sini kita bisa lihat gimana fungsi praktis dari ZSDR itu nyambung langsung sama tujuan etisnya. Contohnya, ngasih likuiditas pas krisis itu kan intinya buat menjaga kehidupan. Terus mekanisme non-utangnya itu buat menjaga kekayaan negara biar nggak habis. Dan sistem globalnya sendiri mencerminkan nilai persatuan demi kesejahteraan bersama. Ini adalah upaya untuk menyatukan etika dengan ekonomi. Kalau ini berhasil diwujudkan, manfaatnya bisa besar banget. Mulai dari stabilitas keuangan di level negara karena bisa ngurangin ketergantungan sama utang, sampai ke inklusi keuangan buat masyarakat biasa, terutama mereka yang selama ini mungkin ragu atau enggan sama sistem keuangan konvensional. Tentu saja, ini masih sebuah konsep ya, dan jalan untuk mewujudkannya itu penuh dengan tantangan yang gak kecil. Mulai dari membangun sistem yang bisa dipercaya dan gak politis, mengatasi urusan geopolitik, menyamakan aturan zakat di berbagai negara, sampai membangun teknologi yang aman dan transparan. Ini semua rintangan besar yang harus dihadapi. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Di tengah semua tantangan ekonomi modern yang rumit banget, mungkinkah jawabannya justru ada di prinsip-prinsip lama? Prinsip tentang keadilan, solidaritas, dan gotong royong, yang mungkin bisa kita pakai untuk membangun sistem global yang lebih adil dan lebih kuat untuk kita semua. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.